Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai semuanya. Jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Lombok Barat bersama saya Yupi Isnaini. Seperti kita ketahui, di KPU Lombok Barat saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kali ini saya ditemani oleh seorang komisioner KPU Kabupaten Lombok Barat. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Mashur STMM. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Baik, saya buka masker dulu lah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Senang sekali pagi ini begitu. Oh gitu. Pagi-pagi sudah senang Pak ya, kita Iya, bahagia ini. harus In- berbahagia. Insya Hidup ini harus Allah. berbahagia. Betul Pak. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa bahagia. Iya, itu harus itu. Harus ya. Pak, kita kan kali ini temanya ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mm-mm. Dari pengertian saya nih Pak, pemutakhiran itu artinya dia terus diupdate kan. Betul, Itu yang diupdate adalah data pemilih. Berkelanjutannya itu terus menerus. betul. Nah, menurut Bapak nih ya, Mm-mm. DPB itu seperti apa sih Pak? Baik. Jadi sebelum kita ngomongin seperti apa sih DPB itu, barangnya seperti apa DPB itu kan gitu. Ibarat kita ada barang di dalam bungkusan itu, sebelum kita bongkar bungkusan apa di dalamnya itu Di harus dalamnya, kita betul. tahu dulu kulitnya seperti Kulitnya. apa kan begitu. Iya. Jadi sepengetahuan saya, kita di DPB ini barang baru ya, barang baru di Indonesia ini. Jadi kalau berdasarkan catatan saya ini DPB ini, kita di Indonesia ini pernah menerapkan ada 3 metode pemutakhiran data atau penyusunan daftar pemilih ya. Kita di Indonesia ini. Yang pertama itu ada namanya periodic list namanya ya. Periodic list itu artinya pemutakhiran data yang dilakukan secara periodik. Ya, periodik namanya juga periodik gitu kan. Jadi dilakukan secara periodik. Yakni di mana tahapan itu dimulai, kapan tahapan pemilu dimulai, di situ pemutakhiran dilakukan. Dan kapan berakhir? Ya berakhirnya pula pada saat berakhir pemilu itu ya. Itu diterapkan tahun 1955 sampai dengan 2004 itu kalau periodic listnya. Kemudian sistem yang kedua itu ada namanya civil registry list atau catatan daftar catatan sipil. Jadi kalau daftar catatan sipil ini pemerintah lah yang memberikan data kependudukan itu untuk dijadikan data pemilih itu. Cuma kelemahannya kalau civil registry list ini, karena memang kalau data kependudukan itu kan sifatnya pasif, artinya bahwa perubahan-perubahan itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya ada yang pindah, yang melakukan itu adalah si penduduk itu sendiri untuk melaporkan kemindahannya, perubahan statusnya. Kemudian kalau ada yang meninggal maka anggota keluarganya yang melaporkan gitu. Nah, kalau kita ketahui di Indonesia ini kan tidak begitu Betul Pak, partisipatif seperti itu. betul sekali Pak. Mereka kalau ada bantuan baru mau mengurus perubahan-perubahan, misalnya Data. kakaknya ada yang tidak sinkron, nicknya ada yang tidak sinkron, baru dia berbondong-bondong untuk melakukan perbaikan. Tetapi kalau tidak ada kepentingan, ya mereka diam-diam aja gitu kan. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, inilah makanya kenapa diterapkan yang ketiga ini, yaitu continuous list ini gitu kan. Jadi pemutakhiran data secara berkelanjutan yang dikenal dengan PDPB, pemutakhiran data secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau sebagaimana Mbak Epi katakan tadi itu yang dimutakhirkan adalah data dan tekniknya adalah secara berkelanjutan. Kalau secara definisi dapat kita katakan begini dia. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah proses pemutakhiran data, pemeliharaan data, ya kan, yang dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus gitu kan. Dengan tujuan apa? Untuk memudahkan proses pemutakhiran data untuk pemilu atau pemilihan berikutnya. Jadi harapannya dengan kalau misalnya ini ya, DPB ini maksimal ya dilakukan, sempurna dilakukan
maka eh, pencocokan dan penelitian untuk pemilu berikutnya tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena bulan demi bulan kita lakukan perubahan terhadap DPT yang ada gitu. Yang dalam hal ini adalah DPB gitu kan. DPB untuk bulan pertama, DPB bulan kedua, setiap bulan itu terjadi perubahan-perubahan. Nah, kalau dia sempurna itu maka tidak perlu untuk melakukan pencocokan dan penelitian itu, karena data kita itu menjadi data yang komprehensif, kemudian data yang yang valid. mutakhir dan dan valid gitu kan. Nah, itu data-data yang kita harapkan itu akan menjadi muara daripada pemilu kita yang berkualitas. Itu mungkin sekelumit tentang DPB. pengertian kita tentang DPB itu gitu, Mbak Evi. Iya Pak, tadi itu pengertiannya ya. Tadi Bapak singgung ada penduduk yang aktif melaporkan ya. Betul. Dan itu setiap kali ada rutin diadakan rapat kan Pak, tiap Baik, bulan ya, betul. itu rutin diadakan rapat DPB melalui rapat pleno. Masukan dari masyarakat terkait perubahan data itu dapat dari mana Pak sumbernya? Oh begitu. Masukan masyarakat maksudnya. Iya, Artinya masukan kalau masyarakat. ada tanggapan masyarakat sendiri gitu loh. Iya. Jadi kan kita ini di KPU menurut nantilah dasar hukumnya nanti kita sampaikan bahwa kalau terjadi perubahan-perubahan itu masyarakat itu bisa mengakses di website kita gitu kan. Kemudian kita sampaikan juga di setiap grup WhatsApp itu pengaduan-pengaduan mereka terkait dengan perubahan-perubahan elemen data mereka gitu kan, kita sampaikan online gitu kan. Kemudian secara offline, jadi kita siapkan help desk di KPU ini terhadap mereka yang datang untuk melaporkan, baik itu misalnya ada perubahan elemen data, kemudian kepindahan mereka, mungkin ada yang masuk dari kabupaten lain untuk masuk ke KPU Kabupaten Lombok Barat begitu. Cuma ya tadi tantangannya adalah partisipasi masyarakat sendiri gitu kan. Kita sudah sediakan fasilitasnya ya kan. Baik itu mereka datang sendiri atau melalui aplikasi website yang kita siapkan gitu, itu ternyata minim sekali partisipasi masyarakat itu. Dan itu menurut saya tidak hanya di KPU Kabupaten Lombok Barat saja ini, mungkin banyak juga di KPU kabupaten lain yang mengalami hal seperti ini ya, terkait dengan partisipasi masyarakat kaitannya dengan bagaimana mereka melaporkan tentang perubahan-perubahan daripada elemen-elemen data mereka begitu. Ya. Perubahan ini sendiri Pak terdiri dari apa saja nih perubahan itu? Ya. Jadi kalau kita melihat ya dalam pemutakhiran data, jangan hanya pada perubahan kita bahas ya. Jadi dalam pemutakhiran data yang kita lakukan setiap bulan ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama itu kita memasukkan ada pemilih baru. Pemilih baru itu ada dua pemilih baru sendiri dan pemilih pemula gitu kan. Kalau pemilih pemula yang memang baru pertama kali memilih gitu. Kalau pemilih baru mungkin yang dari pensiunan TNI, Polri, atau mungkin yang mungkin karena satu sebab lain hal belum pernah dapat memilih tapi umurnya sudah cukup dewasa gitu dan baru memilih, mungkin bisa aja ya seperti itu, atau mungkin dari luar daerah gitu kan, itu termasuk dalam hitungan pemilih baru. Kemudian kita masukkan dia di dalam DPB. Yang kedua itu adalah kita mengeluarkan pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, misalnya ya yang tidak memenuhi syarat itu ada 9 kriteria itu ya. Pertama tadi yang meninggal ya kan. Meninggal ini ada banyak sebab ya kan. Banyak ya. Betul. Yang penting meninggal intinya kan ya. Ada di entah dunia dia meninggal ya, Pak, karena tabrakan, entah meninggal karena COVID, entah meninggal karena sakit, yang penting meninggal intinya betul. ya. Itu pertama meninggal. Kemudian di bawah umur ya. Jadi ada Pak terdeteksi. Ada terdeteksi, tapi itu di masa-masa lalu lah. Mudah-mudahan saat ini tidak terdeteksi seperti itu gitu kan. Jadi mereka yang di bawah umur masuk di dalam daftar pemilih. Berikutnya
yang ketiga adalah orang yang datanya ganda. Nah, ini data ganda ini. Jadi ada orang yang mungkin, mohon maaf, mungkin dulu ya kalau dengan tidak akuratnya nik mereka gitu kan, ada yang tinggal di 2 tempat ya, karena mungkin ada yang beristri 2 gitu kan. Atau mungkin punya 2 tempat tinggal, Pak. Iya makanya, karena mungkin belum sebabnya tentu punya istri 2, Pak. bisa jadi begitu kan. Iya, Nanti iya, dia betul. bergiliran misalnya di desa A, bergiliran di desa B, dia tercatat di 2 Tercatat tempat di 2 itu. tempat. Nah itu harus salah satu dicoret itu. Nggak boleh dia masuk dua-duanya gitu kan. Itu termasuk jadi akurasi kemiripannya 100% berarti itu, Pak ya? Yang apa ini dulu? Yang data ganda Iya, tadi itu. jadi data ganda ini memang masih kita temukan juga seperti itu, data ganda. Kemudian terhadap orang yang pindah domisili ya kan, nah, itu dikeluarkan ya, orang sudah pindah domisili ini harus Masih masuk juga di situ. ya. Kemudian yang menjadi TNI ya, TNI Polri ya. TNI dan Polri, kemudian tidak dikenal gitu. Di saat pemutahiran orangnya tidak dikenal, tidak ada orangnya gitu kan. Kemudian berikutnya bukan penduduk setempat gitu kan. Jadi orang yang memang jelas-jelas penduduk lain gitu, kalau misalnya di orang di kabupaten di Kota Mataram misalnya, tapi tercatat di kita, itu jelas harus kita keluarkan. Hilang ingatan, nah ini dia nih, hilang ingatan gitu kan. Tidak bisa pura-pura hilang ingatan lalu kita coret gitu kan, tidak bisa begitu itu. Itu harus ada keterangan dokter itu. Gitu ya, Pak. Keterangan dokter yang menyatakan dia hilang ingatan sehingga kita bisa untuk mengeluarkan dia dari daftar. Berikutnya dia dicabut hak pilihnya. Nah, Ya, dicabut kasus hak hukum pilihnya. biasanya nih, Pak ya. Itu dia. Jadi dia dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan mereka dicabut hak pilihnya. Itu dikeluarkan dari data pemilih kita. Nah, itulah tiga hal yang kita lakukan di dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu Ya. saya pikir seperti itu, Mbak Evi. Ini saya tertarik, Pak. Kita dapat sumber data ini sebenarnya dari mana? Ya, saya ngopi dulu sebelum Silakan, saya. Pak, sambil ngopi-ngopi dulu. Bisa kita ngopi ya. Iya, bagaimana? Ya. Awal sumber data kita ada yang sehingga kita susun menjadi DPT ini kan menjadi DPB ketika kita olah untuk memutakhirkan. Nah, data awal kita peroleh itu dari mana kita dapat, Pak? Nah, jadi sekarang kita lari kepada surat edaran, jadi larinya begini. Jadi dalam surat edaran KPU itu ada SE 181 Februari 2020 tentang petunjuk pemutakhiran data pemilih tahun 2020, kemudian SE 132 bulan Februari 2021, kemudian direvisi dengan SE 366 bulan April tahun 2021. Di situ tegas dinyatakan bahwa ada perbedaan sumber data yang kita peroleh bagi KPU kabupaten kota yang melakukan pemilihan kepala daerah dan yang tidak melakukan pemilihan kepala daerah. Jadi dalam tahapan alurnya begini dia. Bagi KPU yang melakukan pemilihan kepala daerah, jadi sumber data mereka adalah DPT yang terakhir waktu pemilihan itu yang telah dilakukan pemeliharaan plus DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, itu kemudian dilakukan penyandingan dengan data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah, dalam hal ini yang dilakukan dalam 6 bulan sekali itu. Nah, oleh KPU itu dianalisis data yang disandingkan tadi. Setelah selesai dianalisis, maka diturunkan ke KPU provinsi. KPU provinsi diturunkan ke KPU kabupaten kota. Nah, oleh KPU kabupaten kota inilah data yang dari KPU itu yang akan kita lakukan pemutakhiran. Bagaimana caranya di situ? Jadi kita berkoordinasi dengan instansi di daerah plus tanggapan masyarakat. Lalu itu dulu sementara sehingga setelah kita lakukan koordinasi itu, kemudian kita cermati data itu, maka lahirlah dia menjadi DPB untuk bulan pertama. Itu untuk
yang melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, sementara kita yang tidak melakukan pemilihan kepala daerah itu sumber datanya adalah DPT HP3. DPT HP3, kemudian eh, data kependudukan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian dianalisis oleh KPU, diturunkan KPU ke provinsi, kemudian KPU provinsi diturunkan KPU kabupaten kota. Nah, oleh KPU kabupaten kota lah dilakukan di pemutakhiran, baik itu melakukan koordinasi maupun tanggapan masyarakat. Itu perbedaannya seperti itu. Sejauh ini Pak, tingkat validitas data yang kita miliki itu kira-kira berapa persen, Pak? Kalau kita membahas tentang validitas, sebelum kita ke arah sana dulu begini dia. Jadi kita lari kepada kendala saja dulu sebelum ke pertanyaan itu. Jadi begini dia. Jadi idealnya ya, data yang kita dapatkan untuk DPB ini kan dari pertama adalah DPT HP3 plus data kependudukan yang dilakukan konsolidasi menurut pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, bahwa pemerintah memberikan data kependudukan yang kepada yang telah dikonsolidasikan kepada KPU setiap 6 bulan sebagai bahan tambahan untuk pemutakhiran data. Nah, ini ironisnya ini yang kita tidak dapatkan gitu kan, tidak dapat. Jadi murni yang kita pergunakan adalah DPT HP3. saja. Sementara kita diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Lombok Barat misalnya. Nah, kita sudah bersurat kemudian beberapa kali untuk melakukan koordinasi, datang langsung ke kantor mereka gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ya dengan alasan kerahasiaan data gitu kan. Jadi kami tidak diberikan data itu gitu kan. Jadi ya jadi tangan kosong gitu. Jadi itu jadi kendala kita, ya, Pak. Cuma dalam beberapa kali kita koordinasi, akhirnya cuma hanya kita mendapatkan data orang yang meninggal dunia di KPU Lombok di Kabupaten Lombok Barat itu. Dan itu sampai saat ini dengan alasan itu kami tidak diberikan. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya gitu kan, harusnya memang ini barang baru PDPB ini gitu kan. Kalau misalnya harusnya ada aturan yang lebih rigid di undang-undang bahwa yang kemudian diturunkan di peraturan KPU, kemudian surat edaran dan seterusnya itu lebih rigid mengatur tentang PDPB ini gitu kan, sehingga kami di KPU di kabupaten ini tidak begitu sulit untuk mendapatkan data itu. Nah, sehingga sekarang kita kembali kepada tingkat validitas gitu kan. Jadi begini, kalau kita katakan tingkat validitas pemilih itu sudah valid gitu kan, karena begini, kita tidak mungkin memasukkan orang yang elemen datanya tidak lengkap, misalnya NIK-nya tidak ada, kemudian KK tidak ada, dan lain sebagainya yang tidak lengkap gitu kan. Jadi kita misalnya mendapatkan dari instansi berupa data sekunder itu dari instansi daerah misalnya, kita tidak serta-merta memasukkan itu gitu kan. Jadi kita harus pilih dulu dong, mana yang lengkap itu yang kita masukkan gitu loh. Kalau tidak lengkap ya sudah, kita jadi data pasif dulu, sementara kita akan mendapatkan data yang lebih lengkap dengan itu gitu. Jadi saya pikir sudah valid terkait dengan data yang kita miliki itu, karena memang kita berani memasukkan dia ke dalam DPB itu ketika elemen-elemen yang datanya itu lengkap, sehingga kita katakan bahwa DPB kita ini valid. Cukup gitu. valid. Iya. Kita kan punya dalam tahapan, ya silakan Pak. Dalam tahapan kita juga kan ada tahapannya itu pemutakhiran data pemilih, Pak. Kemudian juga sekarang kita punya program juga PDPB ini. Nah, ada bedanya enggak, Pak? Di saat dalam tahapan dengan di luar tahapan. Jadi sebagaimana saya katakan, perbedaannya mungkin di sini ya, terkait dengan sumber daya yang kita miliki gitu kan. Ini kan untuk sementara kalau belum ada perubahan peraturan masih tetap seperti biasa kalau pemutakhiran data kita untuk tahapan gitu kan.
ada lembaga ad hoc yang melakukan pemutahiran data di tingkat lapangan. Cuma dia hanya meneruskan hasil PDPB ini. Artinya begini, kalau kita melihat mobilitas penduduk itu kan cukup mobile gitu kan. Kalau kita lakukan setiap bulan, harapannya akan akurat gitu kan, Jadi orang dengan mobile yang tinggi kalau tidak diikuti dalam proses pemutahiran dengan yang kontinu, maka kita akan dapatkan data yang akurat dan mutakhir itu gitu kan. Dengan setiap bulan itu akan menjadi data yang mutakhir. Nah, dengan nanti kita sampai pada tahapan itu, maka hanya melanjutkan saja ini proses PDPB yang kita lakukan ini, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya dalam pemutakhiran data pada tahapan pemilu itu. Nah, itu yang yang kita lakukan. Tetapi kan tadi saya katakan di awal, harapannya dengan adanya PDPB ini sebenarnya tidak akan ada coklit lagi, karena data kita ini sudah komprehensif, kemudian sudah mutakhir gitu kan, itu sudah kekinian gitu kan. Jadi enggak seperti itu. Cuma kan terjadi bukan ada banyak masalah kan, tidak ideal. Jadi kemungkinan saja nanti akan tetap kita lakukan pemutakhiran data pada tahapan-tahapan pemilu yang berikutnya seperti itu. Iya. Jadi sudah kita anggap cukup akurat ya, Iya, Pak, data cukup kita. akurat saya Terkait pikir. dengan data DP4 yang akan kita sandingkan nanti, apa tetap kita lakukan nanti, Pak? Tetap Biasanya. itu, karena memang itu amanah undang-undang gitu kan. Sebagaimana saya katakan tadi itu di Undang-Undang 7 2017 itu, kemudian di peraturan KPU nomor 11 tahun 2018 juga, kemudian Undang-Undang Pilkada juga mengatakan itu gitu. Jadi DPT terakhir itu disandingkan oleh KPU untuk bahan pemutakhiran data, tetap seperti itu kita Tetap ya, lakukan. Iya. tetap Tapi berlangsung. bahan pokoknya adalah DPT gitu kan. Jadi kalau untuk DP4 itu hanya sebagai penyanding untuk data DPT dan keperluan lain gitu kan. Misalnya untuk pemilu gitu, ada keperluan lain terkait dengan DP4 itu yang kaitannya dengan, misalnya kalau dia DP4 itu berupa rekapnya namanya DAK itu, maka itu menjadi dasar untuk perencanaan dan penetapan dapil gitu. Tapi itu urusan lain, urusan teknis itu. Kita hanya membahas terkait dengan data begitu. Ya tadi Bapak sudah cerita masalahnya ya, Pak ya. Ya, Ataukah ada masalah lain terkait DPPB ini yang biasa terjadi gitu, Pak, yang pernah? Jadi terkait masalah, tentu kita setiap pekerjaan pasti ada masalah dong. Nah, mungkin ada masalah gitu. Kalau mau enggak ada masalah ya mati gitu. Ya mati aja gitu kan. Tapi jangan hidup segan mati tak mau gitu. Jangan begitu. Kita Atau harus jangan lari dari masalah, Pak ya. Jangan lari dari masalah. Kita harus selesaikan masalah kita gitu kan. Jadi semenjak turun SE 181, 132, 366 itu sudah ada masalah itu kan. Sebagaimana saya katakan tadi, kita berkoordinasi dengan Dukcapil misalnya, data dengan alasan kerahasiaan data kita tidak dapat. Kita bersurat dan berkoordinasi misalnya dengan dengan Dinas Pendidikan Provinsi misalnya. Kami dikirimkan data misalnya, cuma data nama gitu kan. Tempat Hanya tanggal nama lahir, saja. NIK enggak ada gitu kan. Ada yang lengkap gitu kan, ada yang enggak lengkap gitu kan. Itu masalah kan? Masalah. Jadi terhadap NIK yang tidak lengkap misalnya bisa kita komunikasikan dengan pihak sekolah gitu kan. Kemudian kalau misalnya tidak banyak gitu kan, tinggal kemudian dekat dari rumahnya, misalnya rumah saya gitu kan, tinggal minta aja datang ke rumahnya itu, ambil KTP-nya gitu kan. Ini cuma yang sedikit gitu Itu kan. untuk data yang seperti apa itu, Pak, yang rumah kita bagaimana? dekat kita bisa mintain itu Iya. seperti Jadi kan tadi saya katakan misalnya bisa saja begini. Ada pemilih yang tadi saya katakan itu, misalnya ada pelajar yang NIK-nya enggak ada gitu kan. Mungkin kalau memang dekat dengan rumah kita gitu kan, kita minta tolong ke teman-teman aktif, Pak staff, ya, datang. langsung turun. Makanya ini yang teman-teman KPU Lombok Barat lakukan kan, mendatangi RT RW, kepala kewilayahan untuk kaitnya updating data gitu kan. Bisa kita tanya tentang yang meninggal misalnya kan. Betul. Meninggal dunia, Meninggal kita datangi, dunia, kita menikah. minta KTP-nya, kemudian perubahan statusnya menikah gitu kan. Itu yang kita tanya RT RW-nya kalau yang lebih paham tentang itu gitu kan.
supaya kita mendapatkan misalnya meninggal, misalnya kita dapatkan nik, kakak dan seterusnya gitu kan. Walaupun memang di dinas kependudukan dan catatan sipil dia tidak terdata meninggal gitu. Tapi senyatanya orang dia sudah meninggal gitu kan. Dan apa namanya dibuktikan dengan nik yang jelas oleh RT RW-nya gitu. Karena memang di prosedur dinas kependudukan catatan sipil itu kalau orang meninggal itu dicoret ketika dia sudah melapor. Betul. Kalau dia belum melapor ya tidak akan dicoret gitu kan. Karena memang terbentur dengan alasan apa namanya peraturan gitu kan. Kalau kita secara de facto kita lakukan itu gitu kan. Jadi itulah yang kita lakukan selama ini oleh teman-teman di KPU Lombok Barat itu, staf-staf itu kita berdayakan, kita semua berdayakan untuk mengunjungi RT RW terdekat untuk mendapatkan terkait dengan data-data yang kita butuhkan. Mungkin pemilih baru ya kan, pemilih baru ada yang apa namanya baru berumur 17 ya 17 gitu, KTP-nya kita sama kakaknya, terus kita daftar mereka gitu kan. Itu dan cukup banyak yang kita dapatkan. Kemudian berikutnya kita koordinasi ini dengan Kodim misalnya, kemudian Polres gitu kan. Kita mendapatkan apa namanya, tapi tidak banyak gitu kan. Ada yang purnawirawan gitu kan. Kemudian kita berkoordinasi dengan PMD juga kita lakukan. Nah ini yang terakhir nih, sebelum terakhir tapi yang cukup banyak membantu kita ini Bawaslu Kabupaten itu. Jadi banyak masukan yang diberikan kepada kita ini membantu gitu kan, memberikan kita data meninggal misalnya kan. Itu terkait yang akan saya tanyakan itu Pak. Oh begitu. Iya. Oh ya. Sumber-sumber dari mana informasi dengan perubahan data ini kan? Seperti itu. Ternyata gitu. tadi ada juga tanggapan masyarakat kan, ada pihak terkait dan Bawaslu rekan kita sendiri banyak memberikan apresiasi gitu. Jadi saya apresiasi betul teman-teman di Bawaslu Lombok Barat itu karena memang proaktif. Jadi dalam edaran KPU itu bahwa rapat koordinasi itu dengan apa namanya stakeholder ya kan, partai politik, kemudian dengan Bawaslu itu dilakukan 3 bulan sekali sebenarnya. Cuma kami ya tidak salah kan gitu. Kita setiap bulan kita melakukan koordinasi lewat daring itu kan, lewat apa namanya rapat pleno DPB itu di situ. Jadi ada banyak masukan di situ yang kita dapatkan gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Terkait dengan yang meninggal lagi. Yang kita dapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini Satgas COVID-19 itu. Kan jadi kalau berdasarkan rilis mereka itu ada ratusan yang meninggal gitu kan. Jadi dan itu tersebar Pak. Iya, itu kita coba hubungi dan kita mendapatkan itu, dan itu menjadi bahan yang bagus untuk menjadi bahan pemelahiran data kita. Nah baru yang terakhir sekarang nih. Jadi kita kerjasama dengan panitia pemilihan kepala desa. Ini dia cukup banyak kita dapatkan, dan terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih ya panitia desa. Ya panitia pemilihan kepala desa ini. Jadi cuma ada perbedaan indikator-indikator kita gitu kan. Misalnya mereka coret, mereka pindah gitu loh, karena dia pindah antar desa gitu kan. Kalau kita kan antar kabupaten. Ya, kabupaten. Jadi harus perlu diklarifikasi kenapa data ini hilang gitu kan. Oh begini katanya dia pindah, oh gitu kan. Terus apalagi ada banyak yang perlu kita klarifikasi. Jadi kita komunikasi baik ya WhatsApp gitu, datang langsung ke tempat mereka gitu oleh teman-teman gitu, berkoordinasi gitu kan oleh tim ya kan, tim untuk berkoordinasi. Dan alhamdulillah cukup banyak kita dapatkan data-data perubahan baik itu pemilih baru, meninggal dunia ya kan, perubahan elemen data dan lain sebagainya. Itu yang cukup membantu kita dalam proses PDPB ini begitu. Tadi pihak-pihak yang berkepentingan Pak ya, seperti panitia pemilihan kepala desa itu selalu mengambil data di KPU juga. Ya, dalam hal ini ada beberapa desa yang bersurat kepada kita. Awalnya memang dulu berdasarkan surat edaran KPU itu bahwa kalau meminta data itu harus izin KPU RI gitu kan. Tetapi belakangan direvisi lagi boleh gitu kan. Akhirnya kita berikan kepada panitia pemilihan kepala desa data terakhir kita untuk
dasar mereka untuk pemilihan DPT Pilkades gitu ya. Itu yang kita berikan. Cuma di situ ada imbal balik kan, jadi kita minta kerjasama gitu kan. Kerjasama, kalau kami berikan DPT, Anda juga berikan kami DPT Pilkades gitu kan. Ya, jadi supaya berimbang kan. Betul. Ya, jadi ya disetujui gitu, MOU yang tidak resmi begitu Tidak kan, resmi tapi tetap berjalan, tetap ya. berjalan gitu kan, seperti itu. Selain panitia Pilkades nih Pak, pihak-pihak mana lagi sih yang punya kepentingan dengan data pemilih kita ini Pak? Maksudnya saya tidak begitu paham tentang maksudnya seperti apa. Siapa Berkepentingan. ya? Artinya kebutuhan yang butuh ya, itu mereka gitu. Iya, siapa pihak selain panitia Pilkades Pak? Mungkin ada yang membutuhkan data. Ya, gitu. yang membutuhkan data ini. Itu dari pihak mana aja Pak yang pernah minta data? Saya rasa cuma itu, ada yang lain Cuma kira-kira? Pilkades saja ya? Iya, saya pikir itu yang sementara untuk membutuhkan data itu, karena memang kebutuhan seperti itu gitu, ya. Ini pertanyaan yang paling sering juga saya dengar Iya, Pak ya. Kenapa sih DPB ini selalu bermasalah gitu setiap pemilu Pak? Iya. Dan dipermasalahkan, ada saja masalahnya. Iya. Itu kenapa tuh Kan Pak? manusia selalu bikin masalah ya. Itu dia. Maka selalu bermasalah gitu. Kalau enggak bikin masalah, bukan manusia namanya, Biasanya ya yang kan? dipermasalahkan sama pihak luar tentang DPT ini apa sih Pak? Iya. Jadi begini, sebagaimana saya katakan, manusia ini kan tingkat mobilitasnya tinggi, ya kan. Kemudian dengan mobilitas yang tinggi, kemudian tingkat kesadaran di masyarakat kita di Indonesia untuk melaporkan tentang perubahan mereka juga kurang gitu kan. Betul. Kemudian kita di KPU juga sumber daya kita kurang gitu kan untuk melacak mereka. Nggak mungkin kan nggak Pak, mungkin kita kan, turun guys. tiap Iya, hari turun ya. tiap hari gitu kan, nggak mungkin. Keterbatasan anggaran gitu. Kecuali mungkin nanti di tahapan pemilu kita ada panitia ad hoc gitu kan, kayak PPS, PK gitu untuk bisa melacak itu. Gitu. Tapi saya pikir kalau permasalahan bisa diselesaikan kan bagus, ya kan? Artinya dengan kita ketemu masalah itu bisa mendewasakan kita. Oh, ternyata kita belajar dari pengalaman. Ini bukan masalah tentang hidup aja rupanya ini Pak. Iya. Masalah DPP juga bisa jadi mendewasakan kita ya. Misalnya begini, sebagaimana saya katakan tadi, misalnya kayak masalah sekolah ngasih kita nama gitu kan, ada NIK gitu kan, masalah itu. Ya kita selesaikan, kita kunjungi dia, kita minta KTP-nya kalau memang dia tidak banyak. Kalau banyak ya keteteran kita kan, seperti itu. Apalagi misalnya permasalahan yang lain, terutama dalam gugatan nih Pak, nanti yang tadi itu dipermasalahkan, misalnya yang meninggal kok masih masuk lagi datanya gitu kan. Kan begini, ini belum cukup umur kok sudah masuk DPT gitu. Pertama misalnya meninggal, loh orang kan meninggal itu setiap menit itu. DPT ditetapkan misalnya per hari ini, setelah ditetapkan ada yang meninggal kan, iya kan, besok meninggal, besoknya lagi meninggal, sampai pada pemungutan suara juga, sampai reka pun ada yang meninggal. Jadi itu jadi bahkan celah teman-teman orang DPP itu juga Pak untuk meninggal, bikin kan? ribut Pak. Iya kan, itu jadi masalah gitu kan. Tapi kan itu selama itu di dalam DPT itu kan ada proses penandaan gitu kan. Betul. Jadi orang yang sudah meninggal sejak DPT ditetapkan kan dia dikasih tanda ya, tidak diberikan memilih. Bagaimana mau memilih orang sudah meninggal? Tapi kan kadang-kadang dimanfaatkan ini orang-orang tidak bertanggung jawab. Orang yang sudah meninggal itu seakan-akan masih hidup orang lain yang memilih. Nah ini yang jadi kendala gitu. Tapi kan tergantung integritas nanti di penyelenggara kita di tingkat KPPS gitu kan. Nanti dia kalau diragukan ya kita minta menunjukkan KTP dan seterusnya gitu kan, seperti itu. Ini Pak ada satu kasus nih, ya, kasus, kebetulan ini masalah jadinya kan. Ya ini saya hadirkan satu masalah nih Pak. Ya, kalau kasus ya masalah gitu kan ya. Saya minta pencerahan aja, seperti apa ya, petunjuknya supaya cerah, ya. betul ya. Seperti matahari yang baru di luar terbit, sana gitu kan, seger ya. 2 hari kemarin ini hujan terus loh. Oh betul ya. Dan saya basah kuyup terus nih. Gitu. Ya. Bapak suka hujan-hujanan sih. Iya kan, enggak apa-apa gitu kan, kalau memang kita sehat gitu. Iya, kan. ini kasus saya langsung aja contohkan saya sendiri Pak ya. Iya. Saya ngopi lagi ya. Silakan, terkait dengan tadi kita sudah bicara masalah NIK dan kegandaan NIK tadi. Kebetulan masalah ini misalnya menimpa saya gitu Pak ya. NIK saya ini baru pindah dari kota, dari kota Mataram dan masuk ke Lombok Barat. Ya. Setelah dicek kemarin ada aplikasi yang diterbitkan oleh
kantor KPU ini, Iya, saya cek. ah. Ternyata nick yang saya masukkan itu bukan nama saya sendiri, Pak, tapi Mm, nama orang lain. ya, ya. Dan itu kebetulan nama orang lain itu memang satu kecamatan dengan daerah asal Oh, saya, ya. tapi berbeda desa, Desa, Pak. ya, Iya, ya. desa, beda desa. Tapi Iya. nicknya persis sama, Persis Pak. sama. Itu efeknya apa nanti ke saya, Pak? Kan saya bisa kalau memang nicknya dia yang diakui di DPT kita, bisa-bisa saya yang kehilangan hak pilih, Pak. Baik. Nah, seperti Itu apa itu, Pak? bisa dua hal itu. Mm-mm. Pertama, kesalahan di kita sendiri ya, kita di KPU gitu, memasukkan mungkin pada waktu melakukan editing data gitu kan, bahwa terjadi kesalahan pengetikan dan lain sebagainya, bisa saja seperti itu. Nah, saya tidak tahu juga persisnya seperti apa gitu. Tapi ada enggak saya bisa dijelaskan, misalnya Mbak Epi kaitannya dengan kasus ini seperti apa yang tindak lanjut? Mungkin saya dikasih gambaran aja dulu Ya. tentang itu gitu, Mbak Setelah Isa. tahu itu, setelah ngobrol-ngobrol ya kan sama Kasubag yang berkait gitu, Ya, saya bicara diarahkan ke dinas Dukcapil. Kebetulan saya punya teman, saya hubungi di sana. ya. Alasannya data saya nick saya belum di online kan gitu. Nah, seperti apa online itu mungkin memang kita tidak bisa menjawab di sini kan. Cuma baru sampai di situ saja penelusuran saya terkait masalah double nick ini, Baik. Pak. Jadi sementara ini kalau saya bisa jawab, ya pertama memang bisa jadi itu kesalahan di kita gitu kan. Artinya bahwa pada waktu melakukan input data bisa saja tertukar nick itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu perlu ada tindak lanjut lagi itu kalau memang misalnya terjadi double nick itu gitu kan. Takutnya nanti ini menjadi masalah gitu kan. Kalau misalnya bisa terjadi kalau satu orang dengan nick yang sama gitu kan, ini perlu diklarifikasi ini ke Dukcapil gitu kan. Apa benar misalnya dengan dua orang yang berbeda nicknya sama, itu harus diklarifikasi di sana gitu kan. Seperti apa gitu kan. Kalau memang misalnya tidak benar gitu kan, berarti kita kan akan melakukan konfirmasi lagi terhadap yang double temannya si itu gitu kan. Nanti kita Padahal nggak kenal, Pak, jadi bukan teman saya. Nanti kita tindak lanjuti gitu kan. Tetapi kalau ya itu bukan wewenang kita, saya pikir itu di Dukcapil saja itu urusannya. Perlu tindak lanjut menurut saya, tindak lanjut yang lebih dalam lagi kaitannya dengan itu. Jadi takutnya nanti orang yang temannya Mbak Epi yang melakukan bukan teman ya, yang maksud saya yang temannya sama itu ya, nicknya itu berbuat kriminal gitu kan. Bisa ikut saya, ya, Pak, yang nanti kena. yang dilacak Mbak Epi. Mbak Epi yang diborgol gitu, padahal yang berbuat itu bukannya Mbak Epi gitu. Atau misalnya begini, yang membobol ATM gitu, yang ternyata terdeteksi nicknya misal gitu kan. Kan ATM pakai ini, Pak, pakai ATM bukan pakai KTP. Oh gitu ya. Oh iya betul. Ya contoh saja gitu kan. Artinya kriminal begitu kan. Kalau orang berbuat kriminal. Mungkin kaitannya dengan kalau ada ini, Pak, dengan bank. Oh, bank ya. Oh, bisa jadi ya. Iya, misalnya begini ya. Kalau Mbak Epi enggak pernah pinjam uang gitu kan. Ternyata nick yang pinjam uang itu nunggak misalnya. Nah, bermasalah kan dan, saya yang dan kena, apa Pak. namanya blacklist di bank gitu kan. Ketika Mbak Epi mau mengajukan pinjaman, ternyata Mbak Epi sudah blacklist gitu kan. Wah, itu Pak, jadi masalah itu. Ampun deh, Pak, jangan deh, jangan. Oke, kita kembali saja, Pak, ya. Kita sudah jauh sekali jalan-jalannya. Ini lagi beberapa menit terakhir kayaknya ya. Ini pertanyaan yang menuju ke akhir, Pak. Ya, saya pengen sambil saya ngopi lagi ya. Nanti mungkin di akhir sesi mudah-mudahan habis kopi saya. Amin. Mudahan teman-teman di luar sana, teman pemilih ingin juga tahu, Pak, perkembangan DPB kita bulan terakhir ini. Oh ya. Arti yang saya bacakan ya. Boleh Pak, boleh. Baik, saya coba lihat. Kayaknya agak sulit menghafal nih karena banyak angka. Ya, bisa saya hafal data kalau data. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita di KPU ini sudah melakukan pemutahiran selama 2 tahun berjalan ya. 2 tahun. 2 tahun berjalan. Tahun 2020 dan 2021. Kalau kita lihat ini di tahun 2020 itu
kita mendapatkan pemilih baru itu ada sekitar 332 orang ya. Dari Cukup mana ini banyak Pak? ya. Dari yang tadi ya, kriterianya ya? Ya, tadi itu 330 pemilih baru nih. Dan itu tersebar di seluruh kecamatan ini. 332 orang pemilih baru. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau saya lihat ini yang kita dapat ini banyakan yang meninggal dunia ini, apakah terpengaruh sama COVID apa tidak, saya tidak tahu ini. Yang penting bahwa banyak pemilih TMS itu karena meninggal dunia ya. Itu ada 345 orang itu pemilih meninggal dunia. Nah, kemudian sehingga kalau kita bandingkan antara DPTHP kita, DPTHP 3 dengan DPB berkelanjutan kita tahun 2020 di akhir Desember itu, kalau saya baca di sini DPTHP 3 kita itu ada 479.882 ya. Sementara untuk DPB di akhir tahun 2020 itu ada 479.869. Beda dikit Pak ya? Ya, ada sedikit pengurangan. Tapi tidak bisa kita baca linear begitu gitu Betul. kan. Ini kan Jadi sudah melalui 479.882 dikurangi 479.869, tidak bisa begitu kita melihatnya. iya, Karena kan setahun soalnya, Pak. ada variabel itu. Variabel pemilih baru sebagai penambah, kemudian variabel pemilih TMS sebagai pengurang. Itu kan saling itu. Saling Kalau mengisi misalnya dia terus. berimbang dengan pemilih baru dengan TMS kan sama jadinya. Jadi tidak bisa begitu. Jadi kita harus melihat secara detail terkait dengan perubahan data kita. Kemudian di tahun 2021 nih. Iya. 2021 ini kita kriterikan ada 2 ini ya. Ada pemilih baru dan ada pemilih pemula. Jadi sejak 2021 ini kita buat kriteria lagi nih. Pemilih baru itu ada 248 orang. Kemudian pemilih pemula itu ada 246 orang. Cukup banyak itu. Cukup banyak Ya Pak. dengan sumber daya kita yang sedikit gitu kan. Ada berapa sih orang di KPU ini? Ada 30-an orang. Ya, 30-an orang. 30-an gitu kan. Kita mendapatkan 246 orang pemilih pemula, 248 pemilih baru. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, ya, artinya yang kita keluarkan dari DPB kita ini ada 882 orang yang kita keluarkan ini. Kemudian, nah ini sejak 2021 ini ada perbaikan data pemilih kita ini. Kita dapat ini sekitar 59 orang. Ada yang perbaikan NIK, NKK, dan lain sebagainya. Itu ada 59 orang. Sehingga ini kan kita masih menyisakan 1 bulan nih anunya untuk pemutakhiran data kita. Iya betul Pak, saya 1 rekap kali ini sampai bulan November 2021 ya. November 2021 ini sejumlah 479.481. Nah, kalau kita bandingkan lagi kayaknya cukup sedikit juga itu. 479 DPTHP kita 479.882, 479.481 berkurang gitu kan. Karena memang dominasi pemilih TMS ini karena tadi itu yang kita banyak lacak itu ada banyak yang meninggal dunia. Itu sekelumit tentang data perolehan kita selama pemutakhiran tahun 2020 dan tahun 2021. Itu, dan sebelum itu saya berucap terima kasih nih kepada kita semua di KPU Lombok Barat gitu kan. Tim-tim yang tangguh gitu kan, yang dengan susah payah bisa mendapatkan data yang cukup banyak dan akurat sehingga kita mendapatkan data pemilih yang seperti ini, saya pikir. Iya. Terakhir Pak, kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan ada misalnya yang meninggal, yang baru pindah menikah, atau baru masuk jadi anggota TNI, mungkin tetangganya, keluarganya, itu ingin melaporkan ke kita itu lewat apa Pak? Jadi, ya? Sebagaimana kita sampaikan di awal, jadi ada 2 teknik kita ya, 2 metode online dan offline. Nah, untuk offline ini kan kita menyidap help desk gitu kan. Kalau mereka misalnya mau melaporkan kematiannya kan itu ada surat pernyataan pelaporan kematian itu dari ditangani oleh desa kan. Oleh anggota keluarganya dibawa ke kita gitu kan, surat keterangan pelaporan kematian dari desa itu. Kemudian dia mengisi formulir yang kita sudah sediakan, udah cukup seperti itu. Atau mungkin ada yang melaporkan tentang dia mau keluar misalnya dari KPU Lombok dari Kabupaten Lombok Barat, jadi dia datang bawa KTP gitu kan, dilaporkan bahwa saya akan pindah gitu.
tapi kan tidak serta-merta begitu terhadap kepindahan mereka itu. Jadi sudah harus ada keterangan kepindahan dari Dukcapil sini ya, mungkin untuk surat pengantar atau apa sifatnya enggak tahu kan. Karena tidak bisa serta-merta kita coret orang kalau secara de jure-nya belum pindah gitu kan, karena di Dukcapil ini masih terdaftar gitu kan. Kalau belum melaporkan diri ke Dukcapil setempat, kemudian Dukcapil tempat tujuan kan tidak serta-merta bisa kita hapus dia di data pemilih kita. Berarti Jadi harus cukup tetap mudah kembali saya sistem pikir. ya Pak ya. Iya, kalau online kan nanti kita ada di website kita ini kan ada tanggapan-tanggapan aduan masyarakat. Kemudian di apalagi tuh di WhatsApp grup itu kan, kalau memang kita masing-masing teman kado ada misalnya WhatsApp, sampaikan, kirimkan formulirnya untuk sebagai tanggapan masyarakat. Seperti itu saya pikir. Ya. Terakhir sekali nih Pak. Terakhir sekali gitu. Paling akhir, paling ya, ujung. Baik. Ya, silakan. harapan Bapak terhadap DPB ke depan ini seperti apa Pak? Pertama, harapan kita ke depan terhadap DPB ini sudah ada kepastian hukum yang lebih rigid terkait dengan pengaturan tentang DPB ini gitu kan. Artinya sebagaimana awal kita katakan, kita diminta untuk koordinasi dengan Dukcapil misalnya. Sementara dalam Undang-Undang 7 2017 itu pasal 201 ayat 8 itu pemerintah menyerahkan tiap 6 bulan sekali. Sementara kita diminta setiap bulan sekali. Nah, harusnya kan tidak begitu gitu kan. Karena data pokok kita ini adalah data kependudukan dari Dukcapil itu kan, sebagai dasar kita untuk memutakhirkan itu. Nah, sehingga perlu ada regulasi yang lebih rigid lah yang mengatur tentang ini, tentang bagaimana pemutakhiran kita. Kemudian berikutnya mungkin ada sumber daya yang ad hoc sifatnya mungkin, atau mungkin kerjasama dengan Dukcapil mungkin yang punya staf sampai di tingkat desa yang melacak tentang perubahan data ini, mungkin bisa ke depan ini kita didukung dengan itu. Yang terakhir adalah mungkin anggaran ya kan, anggaran pasti berujung yang cukup memadai gitu kan, karena juga ini perlu ada sosialisasi yang rigid gitu kan, supaya masyarakat tahu bahwa mereka itu tidak hanya pada tahapan pemilu bisa melakukan pelaporan tentang dirinya, perubahan data dirinya gitu. Ternyata setiap saat bisa gitu. Betul. Kan. Tapi itu yang mungkin masyarakat belum tahu gitu kan. Jadi perlu ada sosialisasi yang lebih rigid terkait dengan itu. Sehingga harapan itu pemilih kita ke depan ini akan tercapai 3 indikator tadi itu. Kalau tidak salah itu yang akurat, komprehensif dan mutakhir ya kan. Komprehensifnya itu artinya secara menyeluruh itu sudah bagus, kemudian akurat ya sudah betul, memang benar data itu gitu kan. Mutakhir dan data yang terakhir gitu kan, yang misalnya tentang keadaan orang ini misalnya sudah berdomisili di sini terakhir gitu kan, ya sudah itu yang terakhir itu. Jadi harapan kita itu ke depan seperti itu gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih atas semua penyampaiannya, semoga cukup jelas bagi kita semua. Berterima kasih diundang gitu kan, sehingga bisa menyampaikan ke masyarakat Lombok Barat terkait dengan pekerjaan kita selama dari bulan ke bulan gitu kan, oleh KPU Lombok Barat dalam memutakhirkan data pemilih ini begitu kan. Mudah-mudahan kita di Lombok Barat ini kan menjadi lebih baik, khususnya di KPU dalam proses-proses ke depan kan. Amin. Terima kasih. Sama, ya, terima kasih Pak ya sudah hadir menemani kami di sini. Terima kasih. Baik semua. Teman pemilih, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Mashur hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.